hal ini juga menjadikan sesuatu hal yang kami pikirkan bahwa untuk penguatan-penguatan yang tadi disampaikan itu kami perlu melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Sementara itu Pak. Jadi Pak Ketua, ini di dalam ikhtisar yang kami dapatkan di poin ketiga Pak, inovasi unggulan dalam penguatan integritas, kinerja dan layanan Pak. Inovasi dalam penguatan integritas seperti apel Senin pagi dan Jumat sore, pengumuman audio anti gratifikasi Pak ya, itu contohnya. Yang poin keduanya, inovasi dalam penguatan kinerja, ada layanan sejati, layanan sigandu, layanan siwani, layanan madu siwa, layanan ODFA One Desk for All, layanan OSS One Stop Service, layanan identitas dan layanan Modono. Nah, yang ketiga, inovasi dalam penguatan layanan Pak. Ini ada lagi nih, inovasi dalam penguatan layanan. Kayak tadi QR code, layanan disabilitas di website. Nah, yang menjadi keingintahuan kami, kalau disebut namanya inovasi kan, mungkin kita sama-sama mengetahui Pak, inovasi itu hal yang sesuatu yang memang belum ada di tempat lain yang menjadi kelebihan Pengadilan Agama Batam dibandingkan satuan kerja lain Pak. Nah, tapi dengan yang tadi saya sampaikan tadi Pak, kayak misalnya layanan disabilitas di website, mungkin sama-sama kita tahu semuanya sudah ada nih Pak satuan kerja lainnya. Nah, kayak misalnya pengimplementasian 5S, senyum, salam, sopan, sapa, santun. Nah, itu namanya 10 budaya, itu kan udah pasti ada nih Pak. Tapi yang menjadi fokus tadi kan inovasi Pak. Makanya kenapa Pengadilan Agama Batam bisa menyebut kalau apel Senin pagi, Jumat sore, pengumuman audio itu atau template surat dinas itu menjadi inovasi. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan Pak Ketua. Nah, lain hal kalau misalnya tadi inovasi dalam penguatan kinerja, layanan sejati, sistem live, jadwal ya mungkin ya 50-50 lah Pak, bisa ya. Kayak misalnya si Gandu ini dan juga si Wani ini, sistem layanan WhatsApp notifikasi ya Pak ya. Nah, jadi memang banyak yang mungkin Bapak Ibu di Pengadilan Agama Batam yang seharusnya ini hal yang biasa dan mungkin sudah ada di tempat lain, kenapa dibuat atau dinamakan inovasi Pak? Itu loh yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin nanti Pak Ketua dengan tim ZD bisa sama-sama menyikapi atau mencari kita. Tapi saya juga salah Pak, inovasi itu apa sih? Dan yang menjadi hal yang menjadi kekuatan nih Pak, kekuatan atau keunggulan. Pastikan kita punya unggulnya nih Pak. Keunggulan daripada inovasi Pengadilan Agama Batam itu sesungguhnya apa Pak? Inovasinya Pak, gitu loh. Pasti ada nih Pak dari 8 tadi yang unggul apa ini yang ingin kami tahu itu loh Pak. Silakan Pak Ketua. Baik. Mungkin bagi di sebagian instansi apel Senin pagi dan Jumat sore itu adalah biasa. Tetapi di Pengadilan Agama Batam, apel Senin pagi dan Jumat sore itu justru adalah momen di mana masing-masing hakim pengawas bidang memberikan ulasan dan pembinaan atas temuan-temuan pada minggu itu, termasuk area perubahan. Karena kami menggilir setiap Senin dan Jumat sore itu masing-masing oleh hakim pengawas bidang, mulai dari pimpinan itu ada jadwalnya, pimpinan dari ketua, wakil ketua, ketua menyampaikan hal-hal apa, wakil ketua sebagai koordinator pengawas menyampaikan hal apa dalam bulan itu, kemudian hakim pengawas bidang di area bagian pengawas bidang administrasi menyampaikan apa yang dia temukan, sehingga ini menjadikan motivasi untuk melakukan perubahan,
Sehingga oleh karenanya kami jadikan bahwa ini adalah inovasi, karena di tempat lain tidak seperti itu, gitu loh, Pak. Contoh lain, kita ada pengajian Rabu sore. Pengajian Rabu sore itu bukan hanya ceramah tentang fikih, tetapi kita mengkaji materi-materi yang kaitannya dengan kompetensi. Contoh, kewarisan. Tidak semua warga peradilan agama itu memiliki pengetahuan tentang kewarisan. Karena sebagaimana kita ketahui, di pengadilan agama itu bukan hanya hakim, panitra. Di kesekretariatan itu rata-rata sekarang itu ada sarjana ekonomi yang notabene dari awal mereka tidak pernah mengenyam pendidikan tentang keagamaan, tentang kewarisan, tentang bagaimana munakahat itu. Kenapa sih orang itu kok datang ke pengadilan agama untuk bercerai? Bercerai itu apa sih? Tidak semua orang di pengadilan agama itu memahami, sehingga pengajian Rabu itu memberikan materi-materi tentang core bisnis pengadilan agama itu menurut kami adalah inovasi. Karena itu tidak ada di tempat lain. Meskipun di pengadilan lain ada pengajian, mungkin itu hanya sebatas pembahasan fikih atau ceramah-ceramah umum. Kami membagi itu dari berbagai itu, Bapak. Barangkali itu. Ketua izin saya potong, Pak. Nah, ini kenapa saya menanyakan itu, Pak? Karena Pak Ketua nggak adil nih. Ketika Bapak masuk inovasi dalam penguatan kinerja, Bapak jelaskan semua. Nah, Bapak sampaikan nih. Ketika Bapak masuk ke dalam inovasi dalam penguatan pelayanan, Bapak sebutkan juga ada QR code layanan. Tapi ketika tadi yang pertama itu, apel Senin pagi itu dan Jumat sore, Bapak tidak menjelaskan itu di dalam ikhtisar itu, Pak. Jadi kita kembali lagi, Pak. Kenapa saya memancing pertanyaan itu? Karena saya sudah tahu pasti ini akan ada nilai lebihnya dibanding satuan kerja lainnya. Nah, seandainya tadi Pak Ketua di dalam ikhtisar itu konsisten, atau dalam hal ini mungkin ya teman-teman di tim ZI itu menjelaskan kembali sesuai dengan tadi yang 8 itu bisa Bapak jelaskan, masa satu lagi tidak bisa. Maksudnya saya dalam hal ini di breakdown, Pak, penjelasannya. Jadi kenapa di sana ada apel pagi, ada apel sore? Sama. Apa yang membedakan? Nah, itu penjelasan itu, Pak. Nah, karena kalau kita lihat namanya inovasi kan, kita nggak tahu, itu sama aja Pak John. Kenapa dia bisa lolos, saya nggak lolos? Ya, jangan salah, dia menjelaskan seperti ini. Kan saya juga jelasin itu, mana buktinya? Nah, kan itu, Pak. Meskipun di dalam podcast kita presentasi ini kan direkam juga, Pak. Kan tidak mungkin juga pimpinan, ini Pak, dengerin aja sendiri, Pak, rekamannya. Nah, tidak mungkin. Nah, kan yang pertama itu kan dari tulisan dulu, Pak. Dari tulisan, baru dicek evidence dokumen yang ada. Nanti evidence dokumen yang ada ngeceknya gimana? Kami tim melakukan verifikasi lapangan. Ini seperti itu, Pak Ketua, tahapannya. Mungkin nanti bisa diperbaiki ke depannya, dilengkapi nanti. Jadi hal itu kekonsistenan aja, Pak Ketua. Mungkin terakhir dari saya, Pak Ketua, pertanyaannya, bagaimana pengadilan agama Batam? Izin Pak, berarti tadi untuk inovasi unggulan itu hanya yang menggunung aja ya Pak Ketua ya? Yang paling unggul, Pak. Yang kami jadikan sebagai barometer untuk pelayanan seluar gitu Pak, ke masyarakat. Menggunung ya Pak ya? Oke, menggunung Pak ya. Yang terakhir Pak, tanya dari saya Pak, bagaimana pengadilan agama Batam atau strateginya Pak untuk menciptakan Island of Integrity? Silakan Pak. Baik, kami jelaskan sebelumnya tadi bahwa kita termasuk anggota dari
tentara membangun masuk desa, TMMD. Jadi udah beberapa 2 tahun ini kami termasuk anggota itu. Hal ini tidak tiba-tiba gitu, tetapi kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Meskipun perlakuan di beberapa kabupaten memang berbeda, Pak. Ada pengadilan negeri yang dimasukkan sebagai Forkopimda, kemudian pengadilan agama tidak. Termasuk di Batam. Batam itu pengadilan agama itu memang tidak termasuk Forkopimda inti, tetapi dia sebagai forum komunikasi pimpinan daerah sebagai plus bersama dengan Kementerian Agama dan beberapa instansi pusat seperti BPN. Nah, Island Integrity untuk pengadilan agama Batam itu selalu mengikuti apa yang menjadi fokus pemerintah daerah. Contoh, dengan tadi aplikasi Megono ini, pada tahun 2024 PJ Bupati Batam itu mendapat penghargaan 10 besar penurunan stunting yang kemarin dipanggil ke IKN oleh Presiden Jokowi. Nah, ini juga salah satu kita berkontribusi dalam hal ini karena dari tahun 2022 dengan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin sejumlah 400 perkara, pada tahun 2024 ini kita hanya menerima permohonan sejumlah 128 perkara. Ini artinya penurunan yang cukup signifikan. Dan tentunya apabila dari 16 poin stunting penyebabnya adalah salah satunya perkawinan dini, maka jika itu data dibaca secara linear, maka penurunan stunting yang ada di Kabupaten Batam itu adalah linear dengan jumlah perkara yang kami terima. Dan ini bukan gratis, tapi kami berdasarkan hasil usaha kolaborasi dengan teman-teman di dinas dan stakeholder yang sudah ada. Saya kira seperti itu, Pak. Memang Pak, dalam kehidupan masyarakat itu kita kembali lagi ada plus dan minusnya, Pak. Mungkin Pak Ketua tahu nih tujuan pertanyaan saya. Ketika kita mengikuti tadi seperti yang Forkopimda itu, Pak, apalagi ya kita contohlah salah satu wilayah yang mungkin Pemdanya atau Pemkotnya mempunyai APBD yang besar, Pak. Kita dipinjamkan mobil kendaraan dinas seperti itu kan, Pak. Tapi sebagai salah satu lembaga tinggi, banyak juga hal seperti itu yang menjadi konflik of interest, Pak. Ketika ada namanya laporan atau persidangan yang menyangkut pejabat Pemda atau Pemkot sendiri, Pak. Tapi memang yang tadi disampaikan Pak Ketua itu hal-hal yang masih dalam batas normatif, Pak Ketua. Tapi jangan sampai nanti, Pak, kegiatan yang tadi Bapak sampaikan itu kita selalu mengikuti kegiatan Forkopimda. Nah, tadi kalau saya salah dengar Pak Ketua menyampaikan seperti itu. Kita selalu mengikuti. Mungkin kalau memang bisa nanti ke depannya, Pak, bisa kita sebagai lembaga tinggi dan ini sebagai representatif Mahkamah Agung adalah Kementerian Agama Batam di wilayahnya, dan kita bisa menyatukan bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah kota yang selaras dengan tujuan Mahkamah Agung, ya why not gitu, Pak. Tapi jangan sampai nanti ada kalimat kita selalu mengikuti. Nah, itu yang membedakan, Pak Ketua. Jangan sampai nanti ada stigma kita tidak independensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua, izin, dan juga Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu untuk pertanyaan saya kembalikan ke Pak Yusuf untuk dilanjutkan. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin tadi ditarik ke Nanjong, takutnya ada mispersepsi ya.
dari Bang John mengenai terkait inovasi ya. Nah, kalau inovasi harus ada penemuan atau pengembangan baru gitu. Jadi kalau misalkan udah ada yang sebelumnya nggak apa-apa, misalkan dari satu ini nggak apa-apa, tapi ada pengembangan yang dilakukan. Nah, di instrumen kami, atau daftar pertanyaan kami ini mengajukan itu guna mengidentifikasi sebetulnya, mengidentifikasi siapa sih yang duluan ini, karena masing-masing subjek itu agak inovasinya mirip-mirip, kadang hanya beda nama gitu, tapi di dalamnya nama apa yang dilakukan itu sama, dan tidak ada uraian masing-masing subjek kadang mencaplok ya. Padahal di inovasi ini kita harus mengapresiasi siapa yang duluan yang punya inovasi gitu kan. Kalau memang yang duluan misalkan pengadilan A, ya kita harus ada histori dari pengadilan A. Nggak salah kita menghargai pengadilan yang punya inovasi sebelumnya. Atau memang kalau misalkan arahan dari pimpinan satuan kerja kan nggak salah juga menyampaikan ini adalah merupakan arahan dari pimpinan satuan kerja dan yang disesuaikan atau yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah, misalkan di Batam itu apa, nah itu yang bisa diuraikan dalam sebuah bentuk inovasi. Tadi ditanyakan secara berulang, sebetulnya di UBBK itu nggak perlu ada studi tiru, nggak perlu ada inovasinya direplikasi. Cuma untuk mengidentifikasi tadi, kadang kita udah nggak tahu nih, kadang yang udah duluan meraih predikat WBBM, tapi inovasinya diperoleh dari pengadilan yang bahkan belum meraih predikat WBK misalnya. Nah, sehingga pertanyaan apakah ada yang sudah studi tiru atau sudah ada yang mereplikasi inovasi yang pengadilan Batam tadi peroleh. Itu gunanya untuk sebetulnya untuk mengidentifikasi tadi, termasuk dengan data pengguna. Kadang data pengguna layanan ini kan masing-masing, misalkan ada identifikasi, misalkan ya pengambilan produk dengan kerjasama dengan Dukcapil. Kalau kita mau mengidentifikasi siapa yang mulai, sebetulnya hanya dari data pengguna. Nah, dari data pengguna kan masing-masing itu mencakup. Nah, mesin pengadilan sekarang ini nggak ada inovasi itu, semua pasti ada inovasi itu. Nah, sehingga untuk mengidentifikasi itu ya dari data pengguna, dan kita harus jujur dan mengakui kalau memang itu dari pengadilan A misalnya dari misalnya kami nggak ada salahnya, tinggal kita kira-kira apa yang kita inovasi, nggak apa-apa dimuat, dan apa yang melatar belakangi kita melakukan hal tersebut tentunya ada idenya dan ada alasan gitu. Mungkin dari sekilas dari nonton dari takutnya mispersepsi dan gaya bertanya seseorang beromong beda-beda Pak ya. Ini bukan ujian dari betul kata Pak John, bukan ujian, tapi di sesi wawancara ini sebetulnya untuk menggali informasi sebetulnya. Nanti akan diuji nanti dibandingkan antara nanti evaluasi lapangan sama evaluasi dokumen juga nanti. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu nanti selaras nih nanti yang diuji antara evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan. Nanti kalau dipanggil sama pimpinan nanti pimpinan yang punya keputusan Pak PA Batam meraih predikat atau enggak. Itu mungkin sepintas saya bantuin ya. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini partisinya terkait dengan kinerja. Mungkin tolong dicermati aja nanti sesuai pertanyaan, kan ini udah mungkin toolsnya udah ada, nanti dicermati sesuai dengan konteks kalimat yang dipertanyakan ini. Apakah saya mulai Pak Ketua izin?
apakah pada tahun 2023 lalu PA Batam mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan? Silakan. Baik, Bapak. Berdasarkan dari SKP yang kami susun, hampir seluruh target sasaran kinerja pegawai itu dapat tercapai. Kecuali kemarin mungkin ada beberapa persentase di realisasi anggaran tentang rodeo, Pak, karena rodeo itu dari sisi anggaran itu ada dua tolak ukur. Yang pertama ada dari jenis jumlah perkara, kemudian ada jumlah biaya. Jadi kadang-kadang di anggaran itu tertulis 350.000, tetapi ketika direalisasi, karena itu adalah panggilan, ada perkara-perkara yang memang tidak mencapai 350.000, tetapi itu persentasenya cukup kecil. Dan untuk menambah jawaban, barangkali Pak Sekretaris atau Bu Panitra bisa menjawab tentang target sasaran tahun 2023. Pak Sekretaris. Baik, terima kasih. Mohon izin sedikit menambahkan. Jadi terkait dengan target kinerja pada sebelumnya di 2023 mengenai target yang dicapai